Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Francisca, NPM 181434002, jurusan PGSD kelas 7A. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD, judul materi Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum SD. Dosen pengampu Ibu Nila Lestari SPD MPD, Perguruan Tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Yang pertama di sini ada pengertian prinsip kurikulum. Prinsip memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning. Prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu ada yang pertama, data empiris. Data empiris adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua ada data eksperimen. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada kebiasaan yang hidup di masyarakat. Data-data banyak diperoleh dari bukan hasil penelitian, yang data-data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang keempat ada akal sehat. Data pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penelitian akal sehat terlebih dahulu. Yang ketiga ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan validity dan ketetapan reliability prinsip yang digunakan. Terdapat data, fakta, konsep dan prinsip yang tingkat kepercayaannya tidak diragukan lagi, karena sudah dibuktikan secara empiris melalui suatu penelitian yang berulang-ulang, sehingga prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diuji dalam penelitian berulang-ulang sehingga dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ada anggapan kebenaran parsial. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Yang ketiga ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial. Prinsip tipe hipotesis juga memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya, karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Di sini ada beberapa contoh prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip khusus ada 7, yaitu yang pertama prinsip berorientasi pada tujuan, yang kedua ada prinsip relevansi, yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yang keempat ada prinsip fleksibilitas, yang kelima ada prinsip berkesinambungan, yang keenam ada prinsip keseimbangan, yang ketujuh ada prinsip keterpaduan dan mutu. Yang kedua ada prinsip khusus. Prinsip khusus ada 5, yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, ada prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga, ada prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Yang keempat, ada prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Dan yang terakhir, ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.